Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan, Ibu di sini. Kesempatan kali ini kita akan membahas, tugas terkait laporan laba rugi dan informasi terkait yang materinya sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada satu soal, di mana soalnya terkait dengan perusahaan Dickinson AG. Tahunnya adalah tahun 2019. Nah, di sini ada data-datanya. Lalu instruksinya adalah buatlah atau susunlah laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Jadi teman-teman diminta untuk menyusun laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan. Apa saja isi dari laporan laba rugi dan juga apa saja isi dari laporan laba ditahan nanti akan kita bahas. Di sini juga ada informasi tambahan bahwa si perusahaan Dickinson ini memutuskan untuk menghentikan operasi wholesale-nya dan mempertahankan operasi manufakturnya. Lalu di tanggal 15 September, perusahaan Dickinson menjual operasi yang dihentikan tersebut, yaitu operasinya wholesale, kepada Roger Company. Selama tahun 2019 ternyata ada 500.000 saham biasa yang beredar selama tahun tersebut. Nah, baiklah. Apa saja yang akan kita masukkan di dalam laporan laba rugi? Diingat bahwa untuk menyusun laporan laba rugi susunannya adalah yang paling atas sendiri, yaitu penjualan atau pendapatan. Lalu setelah itu dikurangi dengan harga pokok penjualan. Setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemunya adalah laba kotor. Setelah laba kotor, maka laba kotor akan dikurangi dengan beban penjualan administrasi dan umum, dikurangi dengan beban lain-lain dan juga penghasilan lain-lain, maka akan menghasilkan laba operasi. Setelah itu, laba operasi akan dikurangi dengan biaya keuangan, contohnya adalah biaya bunga, dan juga penghasilan keuangan, contohnya adalah pendapatan bunga. Lalu setelah disesuaikan akan ketemu laba sebelum pajak. Setelah laba sebelum pajak akan dikenakan pajak penghasilan. Besarnya pajak penghasilan berapa disesuaikan. Lalu ketemulah laba dari operasi yang dilanjutkan, yaitu laba dari kegiatan operasi yang masih berjalan. Nah, setelah itu karena di sini perusahaan ada kegiatan operasi yang dihentikan ya, yaitu operasi yang wholesale. Itu nanti akan kita masukkan juga, kita perhitungkan berapakah kerugian ataupun keuntungan selama tahun tersebut dan juga dari penjualan operasi wholesale itu rugi atau untung berapa. Lalu setelah disesuaikan dengan operasi yang dihentikan akan ketemu laba bersih. Setelah kita tahu laba bersih, maka kita bisa menghitung laba per lembar saham. Nah, ini adalah urut-urutannya. Kita kembali lagi ke soal. Nah, oke. Nah, marilah kita identifikasi dulu. Dia masuknya ke laporan laba rugi atau ke laporan laba ditahan gitu ya. Retained earnings balance adalah saldo laba ditahan. Kalau saldo laba ditahan masuknya adalah ke laporan laba ditahan. Oke. Selanjutnya sales revenue, berarti pendapatan penjualan adalah laporan laba rugi, masuknya ke nomor 1 ya. Oke, kita lihat ininya juga.
Nah ini. Oke. Terus cost of goods sold atau harga pokok penjualan masuk ke laporan laba rugi. Ini salah. Masuk ke nomor 2. Ini LD gitu aja ya. Supaya mudah. Laba ditahan. Ini LR laba rugi. Ini juga LR laba rugi. Interest expense berarti beban bunga. Beban bunga adalah masuk sebagai biaya dan penghasilan biaya ataupun biaya keuangan. Masuknya ke financial cost atau financing cost. Masuknya adalah laporan laba rugi, namanya beban ya. Lalu masuk nomor ya 5. Selanjutnya selling and administrative expense atau beban penjualan dan administrasi. Namanya beban berarti masuknya laba rugi. Kalau beban penjualan dan administrasi berarti masuknya ke nomor 3. Lalu ada write off of goodwill atau penghapusan goodwill. Penghapusan goodwill masuk ke beban lain-lain ya. Berarti masuk ke laporan laba rugi. Poinnya adalah nomor 4. Lalu ada income taxes atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan masuk ke laporan laba rugi untuk nanti memperoleh laba dari operasi yang dilanjutkan. Ini berarti nomor 6. Terus gain on sale of investment atau keuntungan dari penjualan investasi berarti masuknya ke beban dan penghasilan lain-lain, laporan laba rugi, nomornya adalah 4. Lalu loss due to flood damage, berarti kerugian akibat banjir ya. Kalau banjir, kerugian berarti laporan laba rugi, masuknya adalah beban lain-lain, berarti nomor 4. Lalu loss on the disposition of the whole sale division. Jadi perusahaan kan Dickinson ini menjual divisi wholesale-nya, menjual ternyata rugi. Kalau ini berarti operasi yang dihentikan, berarti laba rugi, masuknya berarti poin yang nomor 7. Loss on operation of the wholesale division, artinya selama tahun 2019 divisi wholesale ini ternyata mengalami rugi, berarti laporan laba rugi karena divisi wholesale-nya ini dihentikan ya kegiatan operasinya, maka masuk poin nomor 7, operasi yang dihentikan. Lalu dividen declared on ordinary shares atau dividen yang diumumkan akan dibagikan kepada saham biasa, maka masuknya adalah ya laporan laba ditahan. Dividen itu masuknya ke laporan laba ditahan. Lalu setelah itu dividen declared on preference shares berarti dividen yang diumumkan akan dibagikan kepada para pemegang saham preference. Berarti kalau dividen masuknya adalah ya laporan laba ditahan. Nah, setelah itu kita sudah mengidentifikasi masing-masing dari item atau pos ini masuk ke laporan mana. Dan sekarang waktunya kita menyusun laporan laba ruginya terlebih dahulu. Untuk laporan laba rugi yang pertama diberi namanya dulu ya, Dickinson AG income statement atau laporan laba rugi. Terus for the year ended December 2019 atau Dickinson AG laporan laba rugi
untuk tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2019. Oke, yang pertama adalah dilihat di sini ya, kalau laba rugi nomornya sudah ada. Yang pertama berarti sales revenue. Sales revenue. Nah, di sini hanya ada satu, tidak ada retur ataupun diskon, makanya hanya satu saja. Nilainya adalah sebesar 25 juta euro. Setelah itu ada yang nomor 2 ya, cost of goods sold. Cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya sebesar 16 juta. Lalu kita kurangkan ya. Sales revenue dikurangi cost of goods sold, ketemulah gross profit atau laba kotor sama dengan 25 juta dikurangi 16 juta, ketemunya 9 juta. Nah, setelah gross profit, apa yang akan kita masukkan? Yaitu beban penjualan, administrasi, dan umum. Nah, berarti di sini nomor 3. Selling and administrative expense. Oke. Selling and administrative expense atau beban penjualan dan administrasi. Ini sebesar 4.700.000. Oke, ini di bold biar kelihatan. Oke. Lalu apa yang kita masukkan lagi? Beban dan penghasilan lain. Yang nomor 4. Oke, kita masukkan ke nomor 4. Berarti other income and expense atau beban dan penghasilan lain. Yang akan kita masukkan apa? Nomor 4 adalah write off of goodwill. Ya. Oke. Write off of goodwill. Berapa goodwill yang dihapus? Sebesar 820.000. Nah, ini udah. Ini sudah ya. Oke, berarti kita kuning. Oh, wait. Kuning. Warna, kasih warna ya. Warna apa? Oke. Oh, biru aja mungkin ya. Ini tadi sudah ya, selling and administrative. Kayak gampang. Cost of goods sold sudah. Sales revenue juga sudah. Oke. Lalu yang nomor 4 lagi, apa lagi? Oh, gain on sale of investment. Oke, masukin. Nah, berapa? 110.000. Oke. Terus apa lagi? Loss due to. Oke, masukin. Loss due to flood damage atau rugi akibat banjir ya. Sebesar 390.000. Nah, kalau seperti ini, gain on sale kan berarti kalau seperti ini kan write off berarti kita mengurangi laba ya nanti ya, mengurangi pendapatan. Gain, kalau gain berarti keuntungan, berarti menambah. Kalau loss berarti nanti mengurangi laba. Berarti kalau begitu totalnya adalah sama dengan 110 yang gain dulu, yang untung dulu dikurangi
write off-nya karena ini penghapusan ya, berarti berkurang nanti laba perusahaan. Lalu ada rugi, loss due to flood damage. Oke, hasilnya adalah lebih banyak bebannya ya, 1.100.000. Oke, sebentar. Oke. Lalu setelah itu ini bisa juga pakai kurung ya. Jadi kurung 1.100.000. Setelah itu ketemulah apa? Setelah dimasukkan, ketemulah laba operasi. Kita masukkan laba operasi sama dengan berarti selling and administrative. Oh, berarti gross profit ya dikurangi selling and administrative expense. Terus di sini kan sudah ada minus ya, jadi ini ditambah aja. Oke. Ketemunya adalah 3.200.000. Setelah laba operasi apa? Biaya dan penghasilan keuangan. Itu nomor 5. Ayo kita cari nomor 5. Oh, ini berarti ada interest expense. Oke, interest expense. Berapa interest expense-nya? 70.000. Setelah itu, setelah interest expense, ketemulah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak berarti tinggal laba operasi, gitu ya. Oh, oke, pakai bahasa Inggris aja ya. Jadi ini income from operation. Kalau laba sebelum pajak berarti income before tax. Oke. Kalau begitu laba dari aktivitas operasi, laba dari kegiatan operasi, laba operasi dikurangi dengan beban bunga ya, karena ini beban, kecuali kalau penghasilan bunga berarti ditambah. Ketemunya adalah 3.130.000. Nah, setelah income before tax berarti kita masukkan Setelah income before tax, kita masukkan apa lagi tadi? Income tax ya, pajaknya. Income taxes. Ya kan ini laba sebelum pajak ya, laba sebelum pajak. Oke, ini warnain. Oke. Untuk memperoleh laba dari operasi yang dilanjutkan, maka kita harus mengurangkan laba sebelum pajak dengan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilannya berapa? 1.244.000. 1.244.000. Oke, karena ini pajak berarti harus dikurangi ya. Meskipun di sini tidak ada tanda silangnya, ada tanda minusnya, sama dengan 3.130 dikurangi dengan 1.244, ketemunya 1.886. Ini adalah laba dari operasi yang dilanjutkan atau income from continuing operation. Oke. Ini ibu warnain kuning ya. Oke. Lalu setelah itu adalah ada operasi yang dihentikan. Nah, ternyata operasi yang dihentikan kan nomor 7 ya. Nah, di sini ternyata ada nomor 7.
ada 2 isinya, berarti kita masukkan discontinued operation. Apa isinya? Yang pertama adalah rugi operasinya selama tahun itu sebelum divisinya itu dijual. Berapa ruginya? Ternyata adalah 90.000. Oke. Lalu loss on the disposition of wholesale division. Jadi rugi dari penjualan divisi itu. Divisi wholesale berapa ruginya? 440.000. Tandain ya. Oke. Karena ini rugi semua, jadi tinggal ditambahkan saja. Ketemunya adalah Ibu kasih tanda minus ya, supaya lebih mudah. Ini ditambah dengan ini. Ketemunya, salah. Oke, ketemunya adalah rugi, total ruginya dari operasi yang tidak dilanjutkan adalah 530.000. Ini boleh pakai tanda minus, boleh pakai tanda kurung ya, karena untuk menunjukkan bahwa ini itu rugi gitu ya. Berarti setelah operasi yang dihentikan, oke, warnain dulu hijau. Setelah operasi yang dihentikan, maka ketemulah laba bersih atau net income. Laba bersih. Oke. Laba bersihnya berarti sama dengan 1.886.000 dikurangi dengan 530.000 ya. Karena ini sudah ada tanda minusnya, berarti Ibu formulanya Ibu tambah di sini. Nah, ketemunya adalah 1.356.000. Jadi Dickinson AG ini tahun 2019 memiliki laba bersih sebesar 1.356.000. Nah, lalu kita akan menghitung laba per lembar sahamnya. Warnanya adalah oranye ya. Jadi EPS, earnings per share atau laba per lembar saham, berarti yang akan kita jadikan angka per lembar sahamnya adalah angka yang ini ya, dari income from continuing operation, lalu loss on operation net of tax nya berapa, lalu loss on the disposition of the wholesale division per share-nya itu berapa, dan nanti ketemu laba bersih per sahamnya itu berapa. Oke, income from continuing operation per lembar saham ya. Oke, itu tambahin per share. Tahunnya dari mana? Berarti income from continuing operation 1.800. Oke, buat teks dulu. 1.886. Itu perhitungannya ya. Diingat kalau mau ngitung yang per share, earning per share berarti harus mengurangkan dulu dengan yang saham preferen ya. Di sini ternyata saham untuk preferen adalah 80.000 dividennya, dikurangi 80.000, baru dibagi dengan
jumlah saham beredar selama tahun itu adalah 500 share atau 500 saham. Ini euro. Gitu ya. Berarti ini sama dengan ini 1.886 dikurangi dengan 80.000 dibagi 500.000 lembar saham. Oh, wait. Kenapa tidak bisa? Oke. Oh, nggak bisa ada titiknya. Berarti laba per lembar sahamnya untuk laba dari kegiatan operasi yang dilanjutkan sebesar 3,612 euro ya. Oke, currency-nya Ibu cari yang euro. Supaya teman-teman tahu. Euro ini ya. Terus setelah itu ada juga discontinued operation. Jadi kita ingin tahu dari aktivitas operasi yang dihentikan itu per lembar sahamnya nilainya berapa gitu ya. Loss-nya ini berarti cara nyarinya adalah dibagi jumlah sahamnya ya. Tinggal 90.000 dibagi jumlah sahamnya adalah 500.000. Sama dengan ini dibagi 500.000. Oke. Lalu yang satunya lagi rugi dari penjualan divisi wholesale berarti sama ya, tinggal 440.000 ya jumlah kerugiannya, 40.000 dibagi dengan jumlah lembar sahamnya karena kita ingin tahu rugi penjualan per lembar saham. Berarti sama dengan 440 dibagi dengan 500.000. Ketemunya adalah 0,88 euro. Berarti ini discontinued operation totalnya angkanya adalah 0,18 ditambah 0,88. Ketemunya adalah 1,06. Ini yang dari aktivitas yang dihentikan atau kegiatan operasi yang dihentikan. Baru setelah itu, kalau net income-nya berapa per lembar saham? Oh, sini ya. Per share. Supaya teman-teman ingat untuk membedakan yang ini dengan yang atas, informasi yang bagian atas. Per share. Net income-nya berarti tinggal ingat karena ini sudah laba keseluruhan ya, sama seperti income from continuing operation, jadi kita harus mengurangkan labanya dengan dividennya. Berarti kita copy saja ini. Labanya adalah net income 1356
ribu dikurangi 80.000 sama ya, dividen saham preferred adalah 80.000, lalu jumlah saham beredarnya adalah 500.000. Totalnya adalah sama dengan ini dikurangi 80.000 dibagi 500.000 lembar saham. Ketemunya adalah 2,552 euro. Oke, sudah selesai laporan laba rugi kita. Kita cek ya, supaya lebih rapi. Laporannya. Ini ya, berarti laba diketahui bahwa laba bersihnya 1.356.000 dan untuk per lembar sahamnya adalah laba bersih per lembar saham adalah 2,552. Oke. Ini untuk kasih ini. Euro. Oh, wait, salah. Currency-nya salah. Oke. Sudah selesai, berarti kita sekarang akan menjawab ya. Untuk membuat selanjutnya adalah laporan laba ditahan. Oke. Tulisannya adalah Dickinson. Oke. Lalu retained earnings statement atau laporan laba ditahan for the year ended December 31, 2019. Ini boleh pakai 31, boleh cuma Desember aja nggak apa-apa. Ya. Yang penting ininya adalah for the year. Kenapa? Karena ini kita menceritakan apa yang terjadi selama 1 tahun itu ya, bukan menceritakan terkait dividen di tanggal 31 Desember bukan, tapi misalnya dividen selama tahun 2019 gitu ya. Oke. Yang pertama yang ada di laporan laba ditahan pasti adalah laba ditahan awal ya, retained earnings Januari 1, 2019. Berapa ininya? Laba ditahannya adalah 980.000. Lalu setelah itu laba ditahan berarti akan ditambah dengan laba bersih. Ya, karena kan laporan laba ditahan itu isinya adalah laba ditahan awal ditambah laba bersih ataupun dikurangi dengan rugi bersih, lalu setelah itu dikurangi dengan dividen kalau misalnya ada dividen, baik itu saham biasa ataupun saham preferred. Baru nanti ketemulah laba ditahan akhir gitu ya. Ditambah laba bersihnya, laba bersih tadi kita berapa? 1.356. Oke, copy aja dari sini. 1.356.
jumlahkan ya. Setelah itu dikurangi ya. Dikurangi dengan dividen. Dividennya untuk preference shares dan untuk ordinary shares atau saham biasa dan juga saham preference. Saham preference ini berarti dividennya berapa tadi? 80.000. Kita dahulukan saham preference karena memang biasanya saham preference ini memang lebih didahulukan saat memperoleh dividen. Lalu ordinary shares 250.000. Kita total. Oh, salah. Ini tambah ini. Karena ini dividen berarti mengurangi ya, ini less berarti kan mengurangi ya. Berarti retained earnings December 31, 2019 sebesar 2336 dikurangi dengan 330, ketemunya adalah 2.006.000 euro. Oke, Ibu ganti ininya. Euro, ini juga euro. Jadi awalnya dulu kita laba ditahannya adalah 980.000. Nah, karena pada tahun ini perusahaan memperoleh laba 1.350.000, berarti terjadi kenaikan laba ditahan ya. Namun juga ternyata perusahaan membagikan dividen, berarti dikurangi. Setelah ada laba bersih dan juga dividen, ternyata laba ditahan akhir perusahaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar 2.006.000 euro. Oke, mungkin cukup sekian jawaban tugas kali ini. Sampai jumpa di diskusi tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!